Menurut sebagian orang, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kebenarannya, Abdul Muttalib bernazar tatkala dia mendapatkan anugerah di saat menggali sumur Zam-Zam, bahwa jika ia mempunyai 10 orang anak dan mereka sudah menjadi dewasa, ia akan menyembelih salah satu dari mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping Ka'bah. Ketika anaknya sudah berjumlah 10 dan ia mengetahui bahwa mereka akan mencegah dan menghalanginya untuk memenuhi nazarnya, maka ia pun mengumpulkan anak-anaknya untuk menjelaskan nazar tersebut serta mengajak mereka untuk memenuhi nazar itu. Namun ternyata anak-anaknya tanpa ragu mentaatinya dan seraya berkata, "Apa yang semestinya harus kami lakukan, wahai ayah?" Abdul Muttalib berkata, "Setiap dari kalian mengambil satu dadu, lalu menulis namanya di atas dadu tersebut. Lalu tunjukkan hasilnya kepadaku." Mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Abdul Muttalib. Lalu mereka menemui bapak mereka. Abdul Muttalib membawa mereka ke patung Hubal yang ada di dalam Ka'bah. Patung Hubal terletak di atas sumur di dalam Ka'bah. Sumur tersebut adalah tempat dikumpulkannya apa-apa yang mereka persembahkan untuk Ka'bah. Di sisi patung Hubal terdapat 7 dadu, dan pada setiap dadu terdapat tulisan Al-Aqlu, yang artinya diat atau denda atas darah. Pada saat itu, jika orang-orang Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak menanggung tebusan atau denda tertentu, mereka mengocok ke 7 dadu tersebut. Jika yang keluar Al-Aqlu, maka diat atau denda harus ditanggung oleh orang yang keluar namanya pada dadu tersebut. Di antara dadu tersebut ada tulisan Na'am yang artinya iya, dan tulisan La yang artinya tidak. Jika mereka menginginkan sesuatu, maka mereka mengocok dadu tersebut. Jika yang muncul adalah dadu yang bertulisan Na'am, mereka mengerjakan apa yang mereka inginkan. Tapi apabila yang muncul adalah dadu yang bertulisan La, mereka tidak akan mengerjakan apa yang mereka inginkan. Ada pula dadu yang bertulisan Minkum, ada yang bertulisan Mulsaq, ada yang bertulisan Min Ghairikum, dan Al-Miyahu. Apabila mereka mau menggali sebuah sumur, maka mereka mengocok dadu, dan tulisan apa yang keluar, maka mereka mengerjakan sesuai dengan tulisan yang muncul itu. Jika orang-orang Quraisy mau mengkhitan anak mereka, atau menikahkan anak-anak, atau memakamkan jenazah mereka, atau ragu-ragu akan garis keturunan salah satu dari mereka, mereka pergi membawa orang tersebut kepada Hubal, sembari tidak lupa membawa uang sejumlah 100 dirham dan hewan sembelihan. Kemudian mereka memberikannya kepada penjaga dadu. Mereka mendekatkan orang yang bersangkutan sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, inilah Fulan bin Fulan. Kami menginginkan ini dan itu untuknya, maka tampakkanlah kebenaran baginya." Mereka berkata kepada penjaga kotak dadu, "Lakukanlah undian dengan dadu itu. Jika yang muncul dadu yang bertulisan Minkum, maka orang tersebut menjadi bagian dari mereka. Jika yang muncul dadu yang bertulisan Min Ghairikum, orang tersebut menjadi sekutu bagi mereka. Jika yang keluar adalah dadu yang bertulisan Mulsaq, maka orang tersebut akan ditempatkan sesuai dengan kedudukan yang ada di tengah mereka."
tidak mempunyai nasab dan persekutuan. Jika yang muncul adalah dadu yang bertulisan na'am, mereka mengerjakan hal tersebut. Jika yang keluar adalah dadu yang bertulisan la, mereka menunda perkara tersebut hingga tahun depan. Dan pada tahun depannya mereka melakukan hal yang sama. Abdul Muttalib berkata kepada penjaga dadu, "Undilah anak-anakku sesuai dengan dadu mereka." Abdul Muttalib memberikan penjelasan kepada penjaga dadu tentang nazarnya. Kemudian penjaga dadu memberikan dadu untuk setiap anak-anak Abdul Muttalib sesuai dengan nama yang ada di dalamnya. Adapun Abdullah merupakan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Tatkala penjaga dadu mengambil dadu untuk mengadakan undian, Abdul Muttalib bangkit dari duduknya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Hubal, sementara penjaga dadu mengocok dadunya. Namun ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah. Abdul Muttalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang, lalu membawa Abdullah ke patung Isaf dan Nailah untuk disembelih. Orang-orang Quraisy beranjak dari balai pertemuan mereka dan datang menemui Abdul Muttalib. Mereka berkata, "Apa yang engkau lakukan wahai Abdul Muttalib?" Abdul Muttalib berkata atau menjawab, "Aku akan membunuhnya." Orang-orang Quraisy dan anak-anak Abdul Muttalib berkata, "Demi Allah, engkau tidak boleh membunuhnya sampai kapanpun, hingga engkau memberikan argumen yang kuat atas tindakanmu ini. Jika engkau tetap ngotot menyembelihnya, pasti setiap orang akan menyembelih anaknya. Lalu bagaimana jadinya manusia nanti?" Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr berkata kepada Abdul Muttalib, "Demi Allah, janganlah engkau menyembelihnya hingga engkau mampu mendatangkan argumentasi yang kuat atas penyembelihannya. Jika tebusannya adalah dengan harta, kita pasti menebusnya." Orang-orang Quraisy dan anak-anak Abdul Muttalib berkata kepadanya, "Hentikan niatmu itu. Bawalah dia ke Hijaz, karena di sana ada seorang wanita juru peramal yang memiliki pendamping jin. Tanyakan padanya dan engkau harus taat kepada keputusannya. Jika ia memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu, maka engkau harus menyembelihnya. Jika ia menyuruhmu mengerjakan sesuatu dan di dalamnya terdapat jalan keluar bagimu dan bagi Abdullah, maka engkau hendak menerimanya dengan lapang hati." Mereka pun berangkat. Setiba di Madinah, mereka tidak mendapatkannya di tempatnya. Peramal wanita itu ternyata sedang berada di Khaybar. Mereka pun segera memacu kendaraan mereka untuk menuju Khaybar. Ketika tiba di Khaybar, mereka bertanya kepada tukang ramal wanita tersebut. Sementara Abdul Muttalib bercerita mengenai dirinya, anaknya, apa yang ia inginkan pada anaknya, serta nazarnya tersebut. Dukun wanita itu berkata, "Pulanglah kalian pada hari ini untuk sementara, hingga jin khadamku datang kepadaku, sehingga aku bisa menanyakan masalah ini kepadanya." Mereka keluar dari rumah peramal wanita itu. Ketika mereka telah keluar, Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berdoa, mereka balik ke rumah peramal wanita itu. Peramal wanita itu berkata, "Aku telah mendapatkan bisikan. Berapa jumlah diat atau denda di tempat kalian?" Mereka menjawab, 10 unta. Jumlah diat kala itu atau denda kala itu memang 10 unta. Maka peramal wanita itu berkata, "Kembalilah kalian semua ke negeri kalian. Kurbankanlah sahabat kalian itu," maksudnya Abdullah, "dan kurbankan pula 10 unta. Kemudian bikinlah dadu atas nama unta dan dadu atas nama Abdullah, sahabat kalian. Jika ternyata dadu yang keluar atas nama sahabat kalian, maka tambahkanlah diat untuk unta tersebut hingga Tuhan ridho kepada kalian. Jika ternyata dadu keluar atas nama unta,
sembelihlah unta tersebut sebagai ganti sahabat kalian, karena Tuhan telah ridho kepada kalian, sedangkan sahabat kalian telah selamat." Maka mereka pun semua pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, mereka mufakat atau sepakat untuk menjalankan perintah paranormal wanita itu. Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memposisikan Abdullah sebagai kurban dan 10 unta sebagai kurban lainnya, sedangkan Abdul Muttalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah di sisi patung Hubal. Mereka mengocok dadu, dan ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta sehingga unta berjumlah 20 ekor. Abdul Muttalib tetap berdiri dan berdoa kepada Allah, sedangkan mereka mengocok dadu, dan kembali dadu yang keluar adalah atas nama Abdullah. Kembali mereka menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 30. Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedangkan mereka mengocok dadu. Ternyata dadu yang muncul adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 40 ekor. Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan mereka mengocok dadu, dan ternyata yang keluar dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 50 ekor. Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka mengocok dadu. Ternyata kembali dadu yang keluar adalah atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta lagi sehingga unta berjumlah 60 ekor. Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, dan ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 70 ekor. Kemudian Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka mengocok dadu. Ternyata dadu yang keluar adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta lagi hingga berjumlah 80 ekor. Kemudian Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka mengocok dadu, dan ternyata nama Abdullah juga yang keluar kembali. Mereka menambahkan 10 unta lagi hingga unta berjumlah 90 ekor. Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah, sedang mereka mengocok dadu, dan ternyata yang muncul kembali adalah dadu atas nama Abdullah. Mereka kembali menambahkan 10 unta hingga unta berjumlah 100 ekor. Kemudian Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mereka mengocok dadu, dan ternyata akhirnya dadu yang keluar atas nama unta. Orang-orang Quraisy dan orang-orang yang hadir pada peristiwa tersebut berkata, "Kini tercapailah sudah keridhaan Tuhanmu, wahai Abdul Muttalib." Namun ada yang menyebutkan bahwa Abdul Muttalib berkata, "Tidak, demi Allah hingga aku mengocok dadu ini hingga 3 kali." Kemudian mereka mengocok kotak dadu atas nama Abdullah dan unta, sedang Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Ternyata dadu yang keluar adalah atas nama unta. Mereka mengulanginya untuk kedua kalinya, sedang Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Ternyata kembali dadu yang keluar adalah atas nama unta. Mereka mengulanginya untuk ketiga kalinya, sedang Abdul Muttalib berdiri dan berdoa kepada Allah. Ternyata kembali dadu yang keluar adalah dadu atas nama unta. Kemudian semua unta tersebut pun disembelih, dan manusia dibiarkan bebas mengambil dan menikmatinya. Demikianlah kisah ayahanda Nabi Muhammad SAW tidak jadi dikurbankan. Kehebohan ini merupakan salah satu tanda kehadiran manusia termulia sepanjang sejarah alam semesta. Semoga kisah ini menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau sampai kapanpun dan dimanapun mereka berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.